Saya Satria, Salsabila, Lutfia Sabrina, dan Dami Komisi Saputra. Oke, itu semua. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Untuk pembelajaran sebelumnya kita telah belajar teks prosedur. Ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Oke, teks prosedur berarti berisi langkah-langkah untuk melakukan sebuah kegiatan. Ada yang masih ingat strukturnya? Apa itu? Pernyataan umum atau tujuan, syarat atau langkah-langkah, ketiga penegasan ulang atau kesimpulan. Oke, tadi ada 3, yaitu pernyataan umum yang berisi tujuan, kedua langkah-langkah, ketiga penegasan ulang. Hari ini kita akan beralih ke bab selanjutnya mengenai teks eksplanasi. Nanti kakak perkenalan dulu apa kompetensi dasar dan indikatornya. Silahkan dicatat. Baik, pada pembelajaran hari ini kita belajar mengenai kajian 3.4, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Seperti kemarin mengenai teks prosedur, kita juga mengidentifikasi struktur dan kebahasaannya. Nah, untuk indikatornya sendiri itu ada mengidentifikasi struktur teks eksplanasi, dan yang kedua itu menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi sendiri yaitu teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena yang mengenai tentang alam sosial, pengetahuan alam, dan yang lainnya. Biasa tuh kita menemukan teks eksplanasi itu biasa di berita dan kejadian jika kita dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kemarin terjadi gempa di Bantul. Oke, kita bisa membuat teks eksplanasi mengenai gempa yang di Bantul. Untuk fenomena alam sendiri biasanya lebih banyak dalam teks eksplanasi, tapi di luar dari itu seperti kebakaran hutan juga masuk, proses terjadinya hujan, proses terjadinya fotosintesis, terjadinya pelangi, oke, seperti itu contohnya. Nah, tujuan dari teks eksplanasi sendiri itu untuk menginformasikan suatu peristiwa kepada semua orang secara aktual. Oke, secara aktual. Nah, biasanya teks jenis eksplanasi ini seperti kata tadi bilang itu biasanya dipakai dalam teks berita. Oke, yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Di dalam teks eksplanasi harusnya memang berisi apa penyebab dan akibat dari kejadian tersebut. Oke? Jadi ketika membuat teks eksplanasi harus ada penyebab dan akibatnya. Jangan sampai membuat teks eksplanasi penyebab dan akibatnya sendiri tidak dimasukkan.
objektif. Tentunya untuk teks eksplanan sendiri itu harus bersifat objektif dan harus berisi data dan fakta seperti yang kakak tadi bilang, dan tidak boleh ya melakukan khayalan dalam atau memasukkan opini pribadi dalam teks eksplanasi itu. Jadi tidak boleh kayak menerka-nerka apa penyebabnya, itu harus berisi fakta baik itu negatif penyebabnya maupun positif. Yang akan dibahas, nah biasanya menggambarkan mengenai misalkan pembahasannya mengenai gempa bumi, biasanya di penjelasan ini gempa bumi adalah oke. Nah untuk deretan penjelas, nah biasanya untuk deretan penjelas ini berisi sebab akibat, ada juga dampaknya dari kejadian tersebut. Biasanya ada di bagian tengah-tengah tinggal analisa saja dan interpretasi. Bagian akhir perkemarin penjelasan ulang, ini interpretasi sebutannya pada teks eksplanasi. Oke, kita masuk ke indikator kedua, yaitu kebahasaan teks eksplanasi. Pertama, pastinya menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Harus banyak menggunakan kata kerja aktif. Oke, tahu membedakan antara kalimat aktif dan kalimat pasif? Tahu? Oke. Kita coba telaah ada identifikasi struktur dan kebahasaannya. Oke? Ada yang ingin dipertanyakan sebelum kakak kasih tugas? Masih ada yang belum jelas? Sudah? Tugas kerja ini bersifat kelompok. Sertakan nama. Sudah selesai? Oke, apakah? Di sini kita akan membaca hasil presentasi kita. Hasil presentasi kita adalah proses fotosintesis pada tumbuhan. Proses fotosintesis merupakan salah satu mekanisme penting dalam kehidupan tumbuhan. Kenapa alinea kedua dimasukkan di dalam pernyataanmu? Karena alinea kedua itu lebih tepat untuk dimasukkan dalam pernyataanmu. Misalkan